warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Inan Ari Sungkai, indahnya berbagi. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terutama kita semua yang ingin mengikuti seleksi CPNS dan P3K ya. Untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K, semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan dengan segala urusannya. Ya, pada video kali ini kita masih melanjutkan belajar bersama ya tentang materi seleksi P3K khususnya pedagogik ya. Dan hari ini kita akan mencoba membahas tentang cara cepat mengerjakan soal kompetensi teknis dengan kata kunci ya. Sebelum kita masuk ke contoh soal dan menjawab soal dengan kata kunci, untuk teman-teman semua Bapak Ibu mengingatkan kembali, khususnya untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, di like, komen, dan share videonya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mencoba membahas, mempelajari, mengerjakan contoh-contoh soal ya yang berkaitan dengan materi teori belajar ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa teori belajar ya, di antaranya yang pertama ada teori belajar behavioristik. Kita harus tahu tentang kata kuncinya, yaitu yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Jadi untuk teori belajar behavioristik itu kata kunci utamanya adalah perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Kemudian teori belajar yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Nah, untuk kata kunci dari teori belajar kognitif ini adalah struktur kognitif ya, atau otak, atau keterkaitan pengetahuan baru dan pengetahuan lama, atau mengaitkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama. Itu adalah kata kunci dari teori belajar kognitif ya. Kemudian yang ketiga teori belajar konstruktivistik. Nah, teori belajar konstruktivistik ini kata kuncinya diantaranya adalah tentang siswa yang mengkonstruksi pendapatnya sendiri, kemudian menyusun konsep-konsep ya. Itu merupakan kata kunci dari teori belajar konstruktivistik. Kemudian yang keempat teori belajar humanistik. Ya, di sini ada kata kuncinya yaitu memanusiakan manusia atau membentuk manusia yang ideal. Jadi ketika kita membaca soal menemukan kata memanusiakan manusia atau membentuk manusia yang ideal ya, itu adalah teori belajar humanistik. Kemudian yang terakhir ada teori belajar cybernetik atau cybernetik. Nah, teori belajar ini biasanya menggunakan kata kunci ya yang berhubungan dengan teknologi ya, kemajuan zaman, teknologi, internet ya, dan lain-lain. Itu beberapa kata kunci dari masing-masing teori belajar yang harus kita tahu betul, harus kita pahami ketika kita menghadapi soal-soal yang terutama yang soalnya panjang-panjang yang berkaitan dengan teori belajar. Nah, kita coba langsung ke contoh soalnya ya, dan menemukan kata kuncinya serta memilih jawaban yang paling tepat. Ya, contoh soal yang pertama ya. Di sini teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar titik. Nah, jadi kita harus tahu dulu kata kuncinya dari soal ini yang mana. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi, kita bahas tadi bahwa salah satu ya kata kunci dari teori belajar itu adalah ya hubungan stimulus dan respon ya, hubungan stimulus dan respon, kemudian perubahan tingkah laku. Nah, di sini soal nomor 1 ini ada kata kunci ya. Di sini ada perubahan tingkah laku, kemudian ada stimulus dan respon. Berarti jawabannya sudah pasti ya, behavioristik. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Karena kata kunci kita di sini adalah perubahan tingkah laku
ya, dan juga hubungan stimulus dan respon. Oke, jadi dengan kita menemukan kata kunci, kita bisa langsung menentukan pilihan jawaban yang paling tepat, ya. Kita ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 2. Jadi cukup panjang soalnya, ya. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori titik. Nah, jadi dari soal nomor 2 ini kita juga harus mencari kata kunci dari soal ini yang mana, sehingga kita menentukan pilihan jawabannya. Ya, di sini ada beberapa kalimat, ya, beberapa kata yang jadi satu kalimat yang sangat panjang, ya. Di sini mungkin bisa kita tentukan, ya, kata kuncinya kira-kira yang mana. Ya, kata kuncinya adalah niat peserta didik itu sendiri, ya, menyusun konsep-konsep. Nah, ini adalah kata kunci dari soal nomor 2. Maka jawabannya yang berhubungan dengan menyusun konsep, ya, kemudian niat belajar peserta didik, itu adalah yang konstruktivistik. Jadi jawabannya adalah yang B, ya. Kata kuncinya adalah menyusun konsep, kemudian niat belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian contoh soal berikutnya, soal nomor 3. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, ya. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori titik. Nah, di sini kata kuncinya harus kita temukan, ya. Kata kuncinya adalah manusia yang ideal, ya, atau juga bisa dibuat manusia yang dicita-citakan. Jadi kalau berhubungan dengan manusia yang ideal atau memanusiakan manusia, itu sudah jelas, ya, jawabannya adalah teori humanistik, ya. Oke, jawabannya yang C, teori humanistik, dengan kata kuncinya adalah terbentuknya manusia yang ideal. Lanjut ke soal berikutnya. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar titik. Nah, ini kata kuncinya adalah kira-kira apa? Iya, pengetahuan baru, ya, yang dikaitkan dengan pengetahuan lama. Jadi kalau kata kuncinya pengetahuan baru dan pengetahuan lama, maka jawabannya adalah kognitivisme, ya. Ya, jadi kata kuncinya jawabannya C, ya. Kata kuncinya adalah mengaitkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 5. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar titik. Ya, jadi dari soal nomor 5 ini, sekali lagi kita mencari kata kunci dari soal ini, ya. Nah, kata kunci dari soal ini kira-kira yang mana, Bapak Ibu, teman-teman semua? Ya. Ya, jadi kata kuncinya itu jelas, ya, di sini bahwa ada kata-kata kemajuan teknologi, ya, atau teknologi. Nah, teori yang berkaitan atau yang menggunakan kata kunci teknologi adalah teori belajar, ya, cybernetik, ya, teori belajar cybernetik, ya. Nah, jadi kata kunci untuk soal nomor 5 ini adalah, ya, kemajuan teknologi. Nah, jadi sekali lagi dengan kata kunci
kita bisa menjawab soal ya dengan lebih cepat. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ya, berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Nah, kita coba untuk mengetahui ya, mencari kata kunci ketika ada soal yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Ya, yang pertama kita tahu bahwa karakteristik peserta didik itu ada yang namanya gender. Nah, kalau gender ini sudah jelas kata kuncinya adalah jenis kelamin ya, laki-laki dan atau perempuan. Jadi ada kata-kata laki-laki atau perempuan, maka sudah jelas adalah karakteristik peserta didik yang nomor satu, yaitu gender atau berkaitan dengan gender. Selanjutnya karakteristik peserta didik yang kedua adalah etnik ya. Nah, untuk kata kunci dari etnik ini adalah suku ya. Etnik, kata kuncinya adalah suku, misalnya Jawa, Sunda, Batak, Bali dan lain-lain ya. Atau mungkin juga ada istilah kata-kata daerah juga termasuk ke dalam kata kunci dari karakteristik peserta didik yang nomor 2, yaitu etnik. Kemudian karakteristik peserta didik yang ketiga yaitu usia. Nah, kata kunci untuk usia di sini tentunya yang pertama ada umur ya. Mungkin umurnya 7 tahun, 12 tahun dan lain sebagainya. Intinya menggunakan kata-kata umur. Kemudian ada tahap perkembangan. Nah, jadi kalau ada tahap perkembangan itu termasuk ke dalam karakteristik peserta didik yang ketiga, yaitu usia. Kemudian karakteristik peserta didik yang keempat adalah kultural. Nah, berkaitan dengan kultural itu kata kuncinya adalah budaya ya, kesenian, lagu daerah. Jadi ketika bertemu atau menjumpai soal yang menggunakan kata-kata budaya, kesenian, lagu daerah, itu adalah karakteristik peserta didik yang keempat, yaitu kultural. Kemudian karakteristik peserta didik yang berikutnya yaitu status sosial. Nah, kalau berkaitan dengan status sosial, kata kuncinya adalah anak pejabat ya, anak pegawai, anak petani, anak orang kaya, anak orang miskin ya, dan lain-lain. Intinya berkaitan dengan status sosial ya. Nah, ini kata kunci untuk karakteristik peserta didik. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Oh ya, satu lagi ya, yang keenam yaitu minat ya. Kata kunci untuk karakteristik peserta didik yang keenam ini minat, yaitu berkaitan dengan motivasi dan kemauan untuk belajar, kemudian ketertarikan terhadap sesuatu ya. Itu merupakan kata kunci dari karakteristik peserta didik yang keenam, yaitu minat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Contoh dari soal karakteristik peserta didik yang akan kita kerjakan, kita jawab dengan menggunakan kata kunci ya. Soal nomor 6. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan titik-titik. Oke ya, kita coba untuk menentukan kata kunci dari soal nomor 6 ini. Oke, kalau ingin mencoba silakan Bapak Ibu tentukan kata kuncinya ya. Jadi kata kunci untuk soal nomor 6 ini ya adalah tertarik
terhadap apa yang dibahasnya. Jadi peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahas oleh gurunya. Nah, kalau ada kata-kata tertarik, ya, berarti berminat, ya, atau memiliki minat terhadap pelajaran itu. Maka jelas jawabannya adalah, ya, minat peserta didik, atau yang D, ya. Jadi sekali lagi, kata kunci untuk soal nomor 6 ini adalah tertarik, ya, tertarik terhadap apa yang dibahasnya. Maksudnya materi yang dibahas oleh si guru tersebut, ya. Karena dia tertarik, maka pilihan yang tepat adalah minat peserta didik. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 7. Pak Tony, seorang guru di SMP X, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta, ya. Namun Pak Tony memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Tony memperhatikan karakteristik umum peserta didik, yaitu titik. Nah, di sini jelas, ya, kata kuncinya tertulis jelas, yaitu keluarga mampu, miskin, orang tuanya pejabat, buruh, dan pegawai swasta. Ini semua adalah kata kunci dari soal nomor 7, ya. Karena kata kuncinya adalah miskin, keluarga mampu, orang tuanya pejabat, ya, buruh, pegawai swasta, maka sudah jelas jawabannya adalah status sosial, ya. Ya, sekali lagi kata kuncinya adalah keluarga mampu, miskin, orang tua pejabat, buruh, pegawai swasta, ya. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 8. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan di sekolah X, di sekolah dasar X, guru menghimbau untuk menggunakan busana daerah masing-masing. Guru tersebut berarti memperhatikan karakteristik umum peserta didik, terutama aspek titik. Ya, kira-kira kata kuncinya apa di sini? Ya, kata kuncinya, ya, busana daerah, ya, berkaitan dengan daerah, ya. Kalau sudah berkaitan dengan daerah, busana daerah, ya, itu adalah budaya, berkaitan dengan budaya, maka sudah jelas jawabannya adalah, ya, yang D, ya, etnik. Oke, ya. Nah, jawabannya adalah yang D, atau etnik. Kata kuncinya sekali lagi adalah busana daerah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Guru ketika membentuk kelompok diskusi memilih anggota dengan memperhatikan jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelas tersebut, karena agar kelompoknya heterogen. Hal ini berarti guru tersebut memperhatikan karakteristik umum peserta didik, yaitu titik. Ya, jelas, ya, kata kuncinya di sini adalah laki-laki dan perempuan. Nah, kalau berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, maka jawabannya sudah pasti gender, ya. Sekali lagi, kata kuncinya adalah laki-laki dan perempuan. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Bu Beta, seorang guru sekolah dasar, setiap kali melakukan proses pembelajaran kepada peserta didiknya sering menggunakan benda nyata. Kadang-kadang jika tidak ditemukan benda nyata, maka diganti dengan model benda tiruannya. Bu Beta melakukan demikian dengan alasan peserta didik sekolah dasar tahap perkembangan intelektualnya berada pada tahap operasional konkret.
Dari pernyataan tersebut, Bu Beta mengaplikasikan salah satu aspek karakteristik peserta didik, yaitu titik. Nah, contoh soal nomor 10 ini sangat panjang ya. Membacanya saja kita sudah memakan waktu yang cukup lama. Maka oleh karena itu kita harus tahu kata kunci dari soal ini apa. Ya. Nah, coba kita lihat, kita skimming, kata kuncinya adalah tahap perkembangan. Ya. Jadi kalau sudah kata kuncinya tahap perkembangan, ya, maka sudah jelas masuk ke usia, ya, usia. Jadi jawabannya adalah yang A, ya, dengan kata kunci tahap perkembangan. Nah, itulah beberapa kata kunci ya dari materi karakteristik peserta didik dan juga yang tadi teori belajar ya. Ini beberapa kata kunci dari masing-masing karakter peserta didik, kemudian masing-masing teori belajar. Sekali lagi, dengan menggunakan kata kunci kita bisa menjawab soal meskipun panjang ya dengan lebih cepat dan mudah-mudahan tidak salah. Oke. Itu saja mungkin untuk pembahasan kita kali ini tentang contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kompetensi teknis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya di-subscribe, komen dan share videonya. Kemudian jangan lupa juga disimak, dilihat video-video